Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda mahasiswa yang mengambil materi sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia maksudnya. Ya, pada semester ini khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapasitang. Nah, kita pada materi ini akan membahas atau mengupas masalah tujuan dan sasaran di dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia. Di dalam sebuah perusahaan atau di instansi-instansi di mana tempat Anda bekerja dan atau pada umumnya tujuan dan sasaran daripada organisasi itu baik perusahaan maupun di kantor-kantor instansi manapun tujuan dan sasaran daripada manajemen sumber daya manusia itu sendiri tentunya tidak terlepas dari apa yang telah di planning atau telah direncanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut. Nah, setiap tujuan ataupun sasaran tentunya tidak terlepas dari strategi-strategi yang dibuat oleh perusahaan atau instansi pada saat membuat perencanaan atau planning awalnya Nah, tujuan atau sasaran itu sendiri bisa dibagi dua di dalam kegiatan organisasi atau perusahaan, yaitu jangka pendek maupun jangka panjang, ataupun bahkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Namun pada intinya sering dibuat itu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek dan jangka panjang tentunya mesti sinkron tujuannya. Jadi kenapa harus sinkron? Tujuan jangka pendek harus mendukung kegiatan organisasi atau perusahaan di jangka panjangnya supaya tujuan jangka panjangnya juga bisa tercapai dengan landasan tujuan jangka pendek itu sendiri. Nah, kita juga akan membahas, sebelum kita membahas tentang apa tujuan jangka pendek maupun jangka panjang daripada kegiatan sebuah instansi atau sebuah perusahaan itu sendiri yang dimanage oleh pimpinan baik di perusahaan maupun di instansi itu tersebut Nah, tujuan itu sering disebut dengan goal. Goal itu artinya ibaratkan sebuah pertandingan bola berapa yang harus digolkan tujuan dari permainan bola itu sendiri. Nah, ini suatu ibarat kan Jadi tujuan di dalam kita ini kita lambangkan dengan sebuah goal. Goal apa yang ingin dicapai dari program yang telah diplanningkan itu sendiri. Nah, tujuan di sini merupakan sebuah target sebuah target dalam periode tertentu. Pada umumnya tujuan dikenal dengan istilah tujuan jangka panjang dan jangka pendek itu tadi Tujuan jangka panjang merupakan hasil perumusan strategis sedangkan tujuan jangka pendek biasanya dalam bentuk program tahunan untuk mendukung tujuan jangka panjang. Nah, itu yang dikatakan tadi tujuan jangka pendek mesti mendukung tujuan jangka panjang, karena tujuan jangka panjang itu sebuah tujuan yang dirancang
yang bersifat strategis ya. Nah, strategis itu tentunya pondasi harus kuat ya. Nah, dengan ya pondasi yang telah dicanangkan pada ya tujuan jangka pendek itu sendiri. Karena tujuan tersebut penting ya, setiap bagian termasuk bagian semua daya manusia ya harus mendukung tercapainya target dari tujuan tersebut melalui program kerjanya. Nah, jadi setiap perusahaan atau instansi di dalam membuatkan planning kerjanya, dia memiliki target. Target apa yang mesti dicapai ya? Sasaran apa yang mesti ya dicapai ya? Apa tujuannya ya? Nah, tapi menurut ya Cons ya Q Daniel ya dan Ulrich tahun 1986 ya, seringkali rencana ya atau tujuan jangka pendek dibuat tanpa mengacu kepada rencana. Nah, ya. Jadi maksudnya sering ya kali rencana atau tujuan jangka pendek dibuat tanpa mengacu kepada rencana atau ya rencana tujuan jangka panjang. Ya. Hal ini jelas merupakan suatu kesalahan yang besar. Nah, kalau tujuan jangka pendek ya tidak ada sinkronisasi ya, tidak menunjang tujuan jangka panjang, itu merupakan sebuah kesalahan besar menurut ya Cons ya Q ya Daniel dan Waits tahun 1986 ya. Menurut teori ini seringkali rencana atau tujuan jangka pendek dibuat tanpa mengacu kepada rencana atau tujuan jangka panjang dan jelas merupakan suatu kesalahan yang besar ya. Pentingnya mengintegrasikan keduanya itu harus sungguh-sungguh digarisbawahi ya. Dan kita tak boleh membuat rencana jangka pendek kalau rencana itu tidak memberi sumbangan kepada pencapaian rencana jangka panjang yang relevan. Jadi disusun program jangka pendek ini ya mesti relevan dengan ya program jangka panjang ya, sehingga dia ya step by step ya, tujuan jangka pendek ini ya bisa menghantarkan ya tujuan jangka panjang ini ya tercapai ya sesuai yang telah direncanakan ya. Nah, misalkan ya kita ingin ya membuat ya rumah misalnya ya, membuat sebuah rumah ya, tentunya ya jangka pendek itu ada bagaimana kita menyiapkan ya ini tanah dari awal ya. Nah, kemudian yang strategis tanahnya di mana, kemudian dalam jangka panjang ya membuat rumahnya bagaimana ya, lokasinya yang tepat yang representatif. Nah, itu jangka panjang ya. Nah, jangka pendek ya kita harus mempersiapkan planningnya ya, modalnya bagaimana ya, kemudian bentuknya bagaimana, itu bisa dibuat ya perencanaan dalam jangka pendek. Bagaimana mengumpulkan bahan-bahannya juga itu salah satu contoh ya, itu bisa dipenuhi dalam jangka pendek ya, secara step demi step, tapi itu mendukung kegiatan jangka panjang ya jangka panjang bahwa ya rumah itu yang akan kita rencanakan dibuat yaitu ya memiliki lokasi yang strategis ya, jadi berdampak pada ya kegiatan-kegiatan ya kita di masa yang akan datang atau perusahaan di masa yang akan datang. Contohnya perusahaan juga akan membuat sebuah pabrik misalnya ya. Ya tentunya pabrik itu direncanakan ya. Nah, apakah transportasinya mudah ya, pendistribusian produk-produknya juga mudah. Ya, itu juga dilihat dalam jangka panjang. Jadi mendirikan sebuah perusahaan itu harus dilihat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin ya dari segi ya pemasaran di sekitarnya, produk di sekitarnya ya, daya beli masyarakat di sekitarnya, nah, itu mungkin bisa ya direncanakan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang apakah memungkinkan? Tidak ya, produk itu ya jika sudah ya kuantitasnya lebih besar untuk dipasarkan, mungkin kan enggak untuk dijual ya di luar ya, di mana itu keberadaan perusahaan itu dipertimbangkan ya. Kemudian
bagaimana bentuk permintaan dan jangka panjang. Itu kalau dari segi ekonomi ya. Tapi kalau dari segi ya kegiatan-kegiatan publik ya tentunya kegiatan instansi ya dia mesti pimpinan yang saat ini ya mesti bisa membuat ya planning jangka pendek dan jangka panjang yang memungkinkan untuk diteruskan oleh pemimpin ya untuk selanjutnya. Nah ya di situ diantaranya tujuannya ya. Kemudian sasaran itu ya haruslah spesifik baik bagi masing-masing orang maupun bagi tugas ya kunci yang berkaitan ya. Sasaran itu perlu menyatakan dengan tepat apa yang harus dilakukan dan dicapai. Nah, itu sasarannya ya. Kemudian sehingga tiap-tiap orang dapat menilai sendiri apakah mereka telah mencapainya atau belum. Nah, ya, itu sasarannya. Rumusan-rumusan umum seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, ya, bukanlah sasaran, melainkan tujuan. Ya, tujuan merupakan sasaran yang berguna untuk menetapkan suatu arah umum, tetapi bukan dasar yang produktif untuk menilai kemajuan. Jadi sasaran yang spesifik seperti mengurangi jumlah keluhan pelanggan yang diterima setiap tahun ini kalau dari aspek ya administrasi bisnis ya. Tapi kalau dari aspek ya pelayanan publik tentunya bagaimana ya pemberian pelayanan kepada ya masyarakat itu dapat dilakukan ya sebaik mungkin ya berkualitas prima sehingga mengurangi pada keluhan-keluhan ya daripada masyarakat itu sendiri. Ya, banyak contohnya kalau ya kegiatan yang bersifat ya publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tentunya ya pelayanannya juga ya harus dimaksimalkan, harus dilihat ya, apa persoalan-persoalan yang sering muncul sehingga itu ya bisa diatasi. Nah, tentunya melalui berbagai evaluasi terlebih dahulu, baik pada tingkat pimpinan yang mana saja. Nah, disinilah menyangkut masalah bagaimana ya seorang pemimpin, seorang manajer atau direktur ataupun kepala dinas bisa dia memanage pegawainya atau karyawannya di dalam mencapai sasaran dan tujuan. Ya, tidak terlepas ya dari juga ya fungsi ya manajemen itu sendiri ya tadi ya ada planning ya ada organizing bagaimana mengelola karyawan di dalam atau pegawai di dalam suatu organisasi perusahaan maupun instansi, kemudian bagaimana pelaksanaannya gitu kan. Nah, pelaksanaannya itu bagaimana sasaran itu bisa itu tercapai dengan adanya pelaksanaan yang dilakukan. Nah, sehingga itu akan tercapainya ya sebuah target ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang bersifat strategis. Kemudian ya, itu perlu tentunya setiap kegiatan pasti ada kelemahan-kelemahan, itu perlu diadakan controlling. Nah, controlling inilah mengecil daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ya sumber daya manusia yang ada di suatu instansi atau di perusahaan itu sendiri ya. Nah, itu bisa melalui yang terakhir evaluasi untuk mengetahui berbagai ya kelemahan yang ada ya. Saya kira demikian ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan perkuliahan ya daring ini melalui video ini ya kepada Anda semua di rumah, terutama khususnya kepada mahasiswa yang mengambil ya, mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini ya pada semester ini ya, saya ucapkan ya terima kasih Anda telah ya dapat hadir ya, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe ya silakan subscribe
ya, supaya Anda bisa nanti ya menonton, mudah mencari channel saya ini lagi, ya, channel saya ini ya di Dalmansah ya 007 ya. Nanti Anda bisa cepat mencari materi kuliah yang saya share kan ke YouTube ini. Nah, dan tonton sampai terakhir ya supaya Anda tidak bingung dengan materi yang disampaikan sih. Dari awal sampai akhir hanya nyambung ya. Nah, jadi kalau kita ya, membaca, menonton setengah-setengah ya, itu ya, tidak bedanya kita ya ibaratkan ya orang buta ya mencari bentuk gajah atau sapi, di mana yang dia pegang itulah bentuk gajah atau sapi, karena terpotong. Dia tidak melihat bagaimana seutuhnya sapi atau gajah itu sendiri. Maka oleh sebab itu Anda mesti nonton ya dari awal sampai akhir supaya tidak ya gagal paham terhadap materi yang disampaikan ya. Itu, dan jangan lupa like and share ya, di-sharekan juga, karena ilmu pengetahuan ini selain pada untuk kita juga untuk orang lain ya. Kita mengashare pada orang lain juga kita sudah mendapatkan pahala, orang lain mengetahui oh ini ya yang sebenarnya daripada materi ini, siapa tahu orang lain juga membutuhkan ya. Kita tidak boleh pelit dengan ilmu pengetahuan ya. Nah, barang siapa kita yang mau memberi pada orang lain juga kita suatu saat akan menerima ya. Memberi kebaikan kita akan menerima kebaikan. Nah itu ya. Nah kan tidak juga ya kita rugi di dalam membagi ilmu pengetahuan pada orang lain ya. Nah yang banyak juga ya, yang kalau saya lihat macam di internet itu ini, kita ingin mempelajari materi saja ditutup, dikunci. Saya pun juga aneh ya, kalau saya terbuka dengan ilmu pengetahuan ya. Kalau itu kan kita memberi pada orang lain, kita juga akan menerima. Nah, itu yang penting ya. Kalau kita tidak pernah memberi juga kita sulit untuk menerima, karena kita akan ya bahkan menanamkan ya suatu pohon, kita juga akan yang memanennya itu sendiri ya. Tidak mungkin ya, kita tanam padi tumbuhnya duri ya. Kalau kita tanam duri ya tumbuhnya duri ya. Maka lebih baik kita tanam padi, tumbuhnya padi ya. Artinya tanamlah sebuah kebaikan ya. Oke, sekira itu dulu sekedar pencerahan ya, tambahan dari materi ini kepada Anda, terutama khususnya mahasiswa program studi ilmu administrasi bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan ya. Sekali lagi saya ucapkan ya, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa terus membaca dan ya meningkatkan ya pengalaman maupun ilmu pengetahuan ya. Jangan hanya mengandal ya materi-materi yang ada ya dari kampus ya. Mahasiswa ini harus banyak mandiri ya. Terima kasih ya pada anda semua maupun pemirsa di mana saja pun berada.